Salam saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, karena pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena sampai hari ini kami masih diberikan nafas hidup. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah yang kami tempuh hari ini, supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil Yohanes 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tema renungan hari ini adalah setelah berserah, lalu apa? Memang menyenangkan ketika kita menyanyikan berserah kepada Yesus. Namun penyerahan yang benar bukanlah sekedar penyerahan hidup lahiriah, tetapi penyerahan kehendak kita. Renungan ini menyebutkan masalah terbesar yang pernah kita hadapi sebagai orang percaya. Apakah tanda penyerahan yang benar itu? Penyerahan yang benar bukanlah sekedar penyerahan hidup lahiriah kita, tetapi penyerahan kehendak kita, dan jika hal tersebut dilakukan, penyerahan kita menjadi lengkap. Masalah terbesar yang pernah kita hadapi ialah penyerahan kehendak kita. Namun Allah tidak pernah memaksa seseorang dan Dia tidak pernah meminta-minta. Dia dengan sabar menanti sampai orang itu dengan rela menyerah kepadanya. Dan sekali perang atau penyerahan kehendak ini diperjuangkan, ia tidak pernah lagi perlu diperjuangkan. Penyerahan untuk kelepasan. Mari kita membuka Alkitab pada Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini hanyalah setelah kita mulai mengalami apa makna sesungguhnya keselamatan, maka kita menyerahkan kehendak kita kepada Yesus untuk beroleh kelegaan atau perhentian. Apapun yang menyebabkan suatu rasa ketidakpastian pada kita sebenarnya merupakan panggilan bagi kehendak kita, dan itu merupakan respon atau jawaban yang sukarela. Penyerahan untuk pengabdian. Mari kita membuka Alkitab pada Injil Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Penyerahan di sini ialah penyerahan diri kita sendiri kepada Yesus, dengan kelegaan atau perhentiannya di jantung keberadaan kita. Dia berkata, "Jika engkau menjadi muridku, engkau harus menyerahkan hakmu atas dirimu kepadaku." Begitu hal itu dilakukan, sisa hidup Anda akan menunjukkan bukti penyerahan ini, dan Anda tidak perlu khawatir dengan masa depan Anda. Apapun situasi Anda, itu cukup bagi kita. Lihat 2 Korintus 12 ayat 9 dan Filipi 4 ayat 19. Injil 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Injil Filipi 4 ayat 19 berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Penyerahan untuk kematian. Mari kita membaca Injil Yohanes 21 ayat 18 sampai 19.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja yang kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang kau kehendaki, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sudahkah Anda mempelajari apa maknanya diikat untuk kematian? Hati-hatilah terhadap penyerahan yang Anda buat kepada Allah pada saat luapan kegembiraan dalam hidup Anda, karena Anda cenderung untuk menarik kembali penyerahan itu. Penyerahan yang benar adalah soal menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, dalam tanda kurung, Yesus, sampai tidak ada yang menarik bagi Anda yang tidak menarik baginya. Setelah Anda berserah, apakah selanjutnya? Seluruh hidup Anda harus ditandai dengan kerinduan untuk memelihara persekutuan dan kesatuan yang tidak pecah dengan Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati Tuhan oleh renungan-Mu hari ini. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati mereka juga yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya renungan ini menguatkan hati kami yang selalu haus akan firman-Mu Tuhan. Semoga renungan dan firman-Mu menjadi pedoman hidup kami baik rohani dan jasmani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.